Siang dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Waalaikumsalam. narasumber webinar hari ini, Ibu Deni Hasjuliana Boru Nainggolan, MPD. Yang saya hormati Koordinator KKP Nasional, Ibu Fitriana, MPD. Yang saya hormati Koordinator KKP Regional Sumatera, Bapak Muklis, MPD. Yang saya hormati Koordinator KKP Regional Sumatera Utara, Ibu Nurhimi Daulay, SS. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dalam kegiatan webinar kita kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan peluang waktu sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan webinar kita. Pada kesempatan kali ini tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu guru hebat semuanya peserta webinar yang penuh sukacita memenuhi ruangan Zoom kita ini. Perkenalkan saya Yuni Mulati, SSI. Izinkan saya memandu kegiatan kita hari ini hingga akhir acara nanti. Mengawali kegiatan ini, perkenankan saya membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, adapun kegiatan webinar kita ini diadakan oleh komunitas kami pengajar subregional Sumatera Utara. Kali ini bertajuk mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita. Saya yakin tema kali ini sangat menarik karena sangat relevan mengingat kita sedang mendidik anak-anak murid kita di era digital saat ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkahnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu, izinkan saya menyumbangkan pantun ya, boleh dijawab cakep nih. Baik, buah sirsa kulit berduri. Cakep, Oke, singkirkan semak cakep, bawa ke tepi. Sediakan cakep. snack dan juga kopi, siap menyimak materi di hari ini. Oke, adapun rangkaian acara Hmm. kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan dan doa oleh saya sendiri. Dilanjutkan kata sambutan dan arahan dari Koordinator KKP Subregional Sumut. Lalu pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab, closing statement dari narasumber, kegiatan foto bersama, dan penutup. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Panitia sekaligus Koordinator KKP Subregional Sumatera Utara, Ibu Nurhilmi Daulay. Kepada Ibu Nurhilmi, saya silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuni Mulati. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Jelas Ya, ya? terdengar Bu Hilmi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi jelas Bu. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada moderator. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul kembali Bapak Ibu di ruangan virtual yang hari ini tema kegiatan kita mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini atau Gemini ya. Gimana cara bacanya ini? Boleh dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Ibu Deni sebagai narasumber kita hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman penggerak KKP Sumatera Utara, yang saya hormati juga pengurus baik itu nasional maupun di Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semuanya teman-teman yang sudah hadir secara virtual pada kegiatan komunitas kami pengajar Sumatera Utara pada hari ini. Senang sekali kita bertemu kembali. Hari ini materi kita sangat relevan saya kira Bapak Ibu. Kita mengambil masukan-masukan juga dari teman-teman yang memang hari ini kita sangat membutuhkan ya sesuatu yang berbau-bau digital untuk dalam proses pembelajaran. Ini relevan juga dengan kemarin Bapak Presiden Prabowo kan baru uh, launching digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Jadi kemarin itu di launching bersama Bapak Menteri Pendidikan kita juga. Jadi berhubungan dengan itu hari ini saya kira materi ini sangat kita butuhkan juga. Sudah ada barangkali saya kira sudah banyak ini teman-teman yang sekolahnya sudah ada PID atau IFP ya di sekolah. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran secara dengan berinovasi, secara inovatif berbasis AI.
Lalu kemudian pada pertemuan kali ini saya juga ingin menyampaikan alhamdulillah Bapak Ibu ini kabar baik untuk kita di komunitas kami pengajar bahwa kemarin kita mengikuti apresiasi GTK, alhamdulillah komunitas kami pengajar mendapatkan juara satu untuk pelopor komunitas belajar untuk Sumatera Utara dan insya Allah nanti akan berangkat 24 sampai 30 ke Jakarta untuk nasional. Ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, ini menjadi penyemangat juga untuk kita untuk semua untuk terus berbenah komunitas kita. Ini komunitas kita bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang membesarkan juga ikut andil yang sangat besar dalam komunitas kita ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya juga insya Allah kita sudah melakukan kegiatan selama sekali sebulan. Sempat beberapa waktu kita off di daring karena pergantian pemerintahan ya kementerian kita gitu Bapak Ibu, tapi kita tidak berhenti di luring sebenarnya. Jadi masing-masing penggerak berjalan tetap mengimbaskan di sekolah-sekolah. Lalu ini kita mulai lagi secara daring. Kemarin juga kita sudah mulai secara luring dengan materi TKA yang bergandengan langsung dengan kementerian. Lalu kemudian ada Microsoft AI baru-baru ini beberapa teman juga alhamdulillah ikut terlibat dari KKP Sumut untuk secara bergabung secara nasional. Jadi saya kira insya Allah ke depannya akan banyak program-program lainnya yang Bapak Ibu bisa mengambil andil baik sebagai peserta maupun juga sebagai narasumber. Jadi Bu Deni juga alhamdulillah kemarin kan ikut ya Bu Deni pelatihan Gemini seperti itu melapor ke kita ingin mengimbaskan di komunitas kami pengajar. Oh ini relevan sekali, kita sambut dengan sangat baik. Jadi teman-teman semua di komunitas kami pengajar Sumut, Bapak Ibu bisa menghubungi kita penggerak ingin mengimbaskan atau berbagi praktik baiknya di sekolah, kita bersedia karena ini memang adalah komunitas kita bersama. Jadi ada jargon di kita Bapak Ibu, aren kolaksi manis, analisis dan rencana. Hal-hal yang kita lakukan ini webinar, tema-tema webinar yang akan kita sampaikan setiap bulannya itu adalah berdasarkan hasil dari ketika teman-teman mengisi link. Di situ kan ada tema kegiatan berikutnya. Kita menganalisis bahwa berarti itu adalah yang paling teman-teman butuhkan. Jadi itu akan kita ranking. Nah, hari ini kita berkaitan dengan teknologi memang sesuai juga dengan apa-apa yang teman-teman isi. Ketika Bu Deni menyampaikan hal itu, maka Gayung bersambut dengan sangat baik seperti itu. Lalu kemudian saya harap ke depannya kita terus berkolaborasi, aren kolaksi manis tadi, analisis dan rencana, kemudian kolak kolaborasi dalam aksi, kita berkolaborasi bersama, tidak akan terjadi kegiatan ini jika tidak ada Bapak Ibu seperti itu. Jadi memang kita sama-sama membesarkan komunitas kita, mari kita bangun sense of belonging-nya. Lalu sih kita melakukan refleksi, kemudian maju dan humanis. Maju kita, ayo Bapak Ibu kita maju bersama. Lalu kemudian secara humanis kita ini kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu boleh kok japri itu tidak harus saya. Lihat saja Bapak Ibu di grup kita di WhatsApp, di situ ada beberapa banyak ada 8 admin. Jadi boleh silakan Bu Yuni bisa dihubungi, Bu Herlina, mereka adalah penggerak KKP yang kita semua bergerak di balik layar secara volunteer ya bersama-sama. Kita semua keluarga seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber kita, terima kasih kepada teman-teman. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai akhir. Ada 2 sertifikat hari ini, sertifikat dari KKP, juga sertifikat dari Gemini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Himbidaula yang sudah memberikan kata-kata sambutan dan arahan. Beliau ini selalu penuh energi, semangat, dan juga menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, izin saya mengingatkan untuk di chat room kita, itu kan seperti ada pesan-pesan yang masuk, link-link yang nggak jelas ya Bapak Ibu, mohon tidak diklik karena presensi nanti akan kami kirimkan dari panitia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita memasuki acara inti. Marilah kita menyimak paparan materi oleh narasumber hebat kita. Narasumber kita adalah Ibu Deni Hasjuliana Boru Nainggolan, MPD. Beliau merupakan guru pendidikan agama Kristen di UPT SD Negeri 064027 Medan. Beliau merupakan Master Trainer Gemini, kemudian Ketua KKG PAK Medan Polmai. Dan beliau juga merupakan dosen di STT Sumatera Utara.
Baiklah, langsung saja kepada Ibu Deni saya silahkan. Terima kasih. Saya tes suara dulu. Ibu Yuni, dengar suara saya, Ibu? Ya, terdengar jelas Ibu Jelas, Deni. Ibu? Oke, ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yuni sebagai moderator kita pada siang hari ini. Dan saya juga menyapa buat semua kita yang ada di webinar ini. Selamat siang Bapak Ibu, guru belajar hebat. Selamat siang. Terima kasih buat waktu Selamat siang, dan Bu. ruang yang telah yang diberikan kepada saya dan kita di sini semuanya. Saya yakin bahwa guru-guru belajar di sini sebenarnya uh, ilmunya belum tentu lebih rendah daripada saya gitu. Pasti banyak sekali guru-guru belajar yang pada saat ini masuk sekitar 47 peserta ini guru-guru hebat dan memberikan waktunya untuk belajar. Dan saya juga berterima kasih kepada Ketua KKP, komunitas kami pengajar, ini luar biasa. Saya apresiasi karena sudah juara luar biasa, Ibu. Ibu yang saya hormati Ibu Nur Hilmi, ya luar biasa Ibu membangun suatu komunitas yang berkah buat kami para pengajar, baik di dalam satuan pendidikan dan juga di luar satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka berkenalan. Tadi sudah diucapkan oleh moderator kita. Tapi saya ulangi kembali, nama saya adalah Denikas Juliana Borunenggolan. Beberapa waktu bulan yang lalu saya mengikuti Google Certified ataupun Master Trainer dari Gemini, dan saya tidak mau ilmu yang saya dapatkan dari Google Revo Indonesia itu stagnan di saya. Maka dari itu saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana memang membekali guru-guru Indonesia terkait pada saat ini yang lagi ya Bapak Ibu ya, coding dan kecerdasan AI dalam membantu para guru di dalam pembelajaran yang menjadi lebih inovatif dan mewujudkan pendidikan bermutu untuk kita semua. Maka dari itu di tengah pesatnya perkembangan eh, yang pada saat ini teknologi digitalisasi, guru memang harus memegang peran yang sangat penting, Bapak Ibu. Tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pemimpin pembelajaran dan juga teladan dalam pemanfaatan teknologi secara bijak dan beretika. Maka dari itu, eh, Google Revo ataupun Gemini membuat suatu terobosan, yaitu mempersiapkan pembelajaran berbasis AI dengan memakai aplikasi Gemini. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan men-share screen. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, guru belajar di sini, di dalam satu minggu ini, Bapak Ibu, uh, adakah Bapak Ibu menggunakan AI, entah AI dari aplikasi mana juga nggak apa-apa. Coba boleh komentarnya di chat. Kalau menggunakan, katakan iya, lalu koma, Bapak Ibu di sekolah mana? Saya mau melihat dulu. Kira-kira dalam satu minggu ini sudah dibuka ya Ibu Yuni ya untuk chat kita. Saya memakai AI gitu. Jawabannya kalau misalnya sudah ataupun iya, jawabannya iya, koma, Bapak Ibu dari sekolah mana gitu, biar saya tahu. Dari Medan kah, dari sekolah SD, SMP, SMA, gitu. Coba saya mau lihat chatnya, direspon. Kalau memang tidak, ya nggak masalah Bapak Ibu.
Sudah dibuka. Ya, dari saya dari SMP Bina Satria, Bapak atau Ibu Kiki. Oke, Ibu Rida, sangat sering SD Kasana 42 Ibu Nuriati, ada Bu, SMA Negeri 21 Medan. Baik, ada lagi? Saya Bu, Ibu Deborah dari SD Negeri 173-199 Silantom Juli. Wow, jauh ya Bapak Ibu ya. Oke, SMP dari Ibu Agus Mawati Bulo SMP Negeri 6 Ida Nogawo. Ya, Kabupaten Nias luar biasa. Saya apresiasi sekali sampai ke Nias ya pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih yang sudah memakai AI dalam beberapa waktu yang dekat ini. Berarti Bapak Ibu eh, adalah pengguna yang setia, saya katakan. Oke. Baik, Ibu Yuni sudah masuk screen share saya? Ya, Sudah sudah nampak kelihatan kah, Ibu. Ibu? Sudah kelihatan. Oke, Oke. baik. Oke, hari ini kita mempelajari tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Baik, saya akan mulai. Ya, ini ada pengantar dan gambaran umum program kita. Ya, Bapak Ibu, eh, Gemini ataupun aplikasi ini memiliki dua ataupun keamanan ketersediaan ada dari Google AI. Yang pertama adalah edisi gratis, ya yang kita pakai biasanya, dan edisi yang Pro. Jadi Gemini ini memberikan ketersediaan dua aplikasi yang gratis, yaitu Gemini for Education dan Notebook LM. Lalu yang edisi yang berbayar itu Gemini for Education, Notebook LM, dan Gemini in Workspace. Jadi kedua hal ini yang disediakan oleh Google AI. Ya, Bapak Ibu, saya lanjut. Mohon izin Bu Deni, Ya, bisa ditampilannya Bu, slide share aja Bu, biar bisa. baik, baik. Sorry. Oke, terima kasih Bu Deni. Sudah? Sudah, Ibu? Belum Bu, belum. Sudah? Yang lain sudah terlihat? Ah ya, sudah. Oke, sudah. Baik, silakan dilanjut Bu Oke, Deni. selanjutnya. Ya. Tujuan pelatihan kita hari ini yang pertama, bagaimana kita dapat membangun literasi ya, literasi AI dengan aplikasi Gemini. Lalu yang kedua, kita harus paham dulu Bapak Ibu bagaimana menggunakan AI yang baik sehingga kita merasa aman dan juga AI ini punya tanggung jawab eh, buat kita sebagai pengajar. Lalu yang ketiga, kita akan menjelajahi peluang dan tantangan integrasi AI untuk pendidikan. Lalu yang keempat, nanti ada suatu praktik baik mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Nah, di sini ada, nanti saya akan jelaskan ada beberapa modul, dan di akhir modul nanti Bapak Ibu akan ikut ujian Gemini ataupun Gemini. Maka dari itu Bapak Ibu stay tune di sini, tetap di sini, dan beberapa hal nanti akan ada keluar soal dari penjelasan saya. Nah, eh, pada saat ini memang di dalam mendapatkan sertifikat dari Revo itu masih gratis, Bapak Ibu. Nah, kita nggak tahu tahun depan berbayar atau bagaimana. Apalagi sekarang era digitalisasi yang menuju abad ke-21. Guru-guru harus dipersiapkan untuk mendapatkan ilmu secara mendalam, intelektualitas teknologi. Maka dari itu Bapak Ibu banyak-banyak kumpulkan sertifikat supaya kita memang
ataupun guru-guru yang profesional gitu. Jadi di dalam pembahasan dari beberapa modul ini ada nanti beberapa soal yang akan eh, jawaban dari soal yang akan Ibu eh, laksanakan ataupun Bapak Ibu jawab nanti. Maka dari itu berikan waktu yang memang benar-benar paham dan catatan-catatan kecil Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, mungkin banyak dari antara kita sudah tahu dan sudah melaksanakan dan memakai AI di dalam proses pembelajaran. Tetapi, apakah Bapak Ibu sudah mengerti arti dari AI tersebut? Gitu. Kita tahu hanya ya udah AI itu ya artificial intelligence gitu kan. Tetapi Bapak Ibu di sini saya mau memberitahukan bahwasannya pengertian dari AI itu adalah suatu mesin yang dapat meniru perilaku cerdas manusia. Jadi dia adalah sebuah mesin. Maka saya tidak setuju dengan bahasa yang eh, seliwer lah yang saya katakan di media sosial. Nantinya AI akan menggantikan guru. Kan begitu Bapak Ibu ya. Karena saya tidak setuju dengan hal itu. Karena memang AI ini adalah sebuah mesin yang dibuat oleh manusia juga. Dan tak mungkin sesuatu hal yang dibuat oleh manusia itu dapat menggantikan manusia, kan begitu. Maka dari itu AI nanti akan kita temukan perbedaan dari manusia yang dilakukan oleh manusia dan yang dilakukan AI. Maka dari itu kecerdasan artifisial itu adalah mesin yang meniru perilaku cerdas manusia. Baik. Nah, kita juga memahami, Bapak Ibu, jenis-jenis AI ternyata ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah machine learning. Jadi, jenis AI yang paling terbesar adalah di ML ini, yaitu machine learning. Mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Saya analogikan Bapak Ibu mesin seperti sepeda motor gitu Bapak Ibu. Nah, sepeda motor itu kan punya merek yang bermacam-macam ya. Ada merek H, merek Y, merek S gitu. Nah, seperti itulah analoginya ML ini, machine learning. Ya, itu mesin yang bermerek. Nah, pada saat ini merek apa AI yang kita pakai? Yaitu merek AI yang berasal dari Gemini ataupun Gemini. Itu yang pertama, mesin learning-nya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ada model ataupun jenis yang kedua itu adalah Large Language Models, yaitu LLMS. Jadi ini dilatih untuk memahami dan memprediksi menghasilkan bahasa manusia. Nah, jadi mesin yang kedua itu adalah LLMS. Inilah yang membaca nanti perintah kita gitu di aplikasinya di dalamnya. Dan yang terakhir adalah generative AI, yaitu AI yang dilatih, sorry, AI yang dilatih untuk membuat konten baru, yaitu seperti teks, gambar, musik, audio, kode, dan di video. Nah, pertanyaannya yang sederhana mungkin Bapak Ibu, lah selama ini kan ini memang begitu kan begitu. Kenapa harus ada perbedaan yang lain? Sebenarnya Bapak Ibu, AI yang lain juga yang tidak membuat ataupun dilatih dalam teks, gambar, musik, audio, kode, dan video itu ada. Salah satunya adalah Bapak Ibu pernah pasti melihat di lampu merah, begitu kan? Lampu merah yang jenisnya tentang peningkatan udara, gitu ya kan? Suhu udara gitu di ada seperti eh, TV-nya gitu yang di lampu merah. Lampu merah juga begitu. Itu sebenarnya Bapak Ibu AI. Nah, tetapi yang pada saat ini kita pembelajaran kita AI yang memiliki tiga jenis AI ini, yaitu generative AI yang digunakan oleh Gemini,
agar dapat dilatih di dalam membuat teks, gambar, musik, audio, kode, dan video. Begitu. Saya lanjutkan kembali menggunakan AI dengan aman. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam kita menggunakan AI ini, kita harus dapat menggunakannya dengan aman dan bertanggung jawab. Tentu mesin yang kita pakai, ini kan Gemini ini ataupun Gemini ini kan eh, mengambil semua data secara keseluruhan, baik data secara nasional maupun internasional, baik data dari dalam negeri maupun data yang di luar negeri. Ya, bisa saja orang Inggris, negara Inggris ataupun link dari negara Inggris ataupun negara yang lain yang hebat-hebat itu kita pergunakan, tapi bisa saja tidak mumpuni dengan apa yang kita minta. Maka dari itu kita harus menggunakan AI ini dengan bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab? Saya akan. Nah, di dalam menggunakan AI, kita pasti akan mendapatkan ataupun menemui bias dan keadilan, Bapak Ibu. Nah, AI perlu dievaluasi karena ada potensi bias. Nah, itu dia tadi pernyataan saya yang sebelumnya mengatakan bahwasannya AI itu tidak bisa menggantikan guru karena AI juga memiliki potensi bias, potensi yang memiliki kesalahan gitu, berdampak negatif bisa kepada kita pengguna sebagai guru dan juga siswa. Nah, yang kedua adalah sistem AI mencerminkan bias dari data pelatihan mereka yang dilatih dari kumpulan data, ya, dengan seputar ras, gender, budaya dan banyak lagi. Itu tadi yang saya katakan karena AI dari Gemini ini mengambil semua data, gitu. Tentu perbedaan dari negara yang lain ke negara kita pasti akan ada dan ini menjadi bias, Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan hal itu. Sistem AI yang bias dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Tentu sering sekali ya Bapak Ibu, kita menggunakan AI, apa yang kita perlukan berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh AI. Lalu yang keempat adalah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias di kelas. Nah, ini kita akan pelajari Bapak Ibu, bagaimana pendidik mengatasi bias. Yang pertama adalah kita harus mengevaluasi alat AI secara berkala karena model AI yang digunakan itu sering berubah. Ya, model AI-nya sering berubah. Tentu kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita ambil ataupun kita sudah copy paste dari AI yang sebelumnya. Kita evaluasi lagi, apakah sudah benar begitu. Lalu ketika memang sudah kita evaluasi, kita ini belum puas nih, apakah sudah benar dan sudah layakkah gitu apa yang sudah kita kerjakan di AI. Kita bisa melibatkan anggota tim dengan dengan kompel-kompel kita di sekolah, menanyakan hasil dari kerja AI tadi, apakah sudah layak, sudah pantas, sudah pas gitu. Jangan-jangan nanti link yang kita bagikan ataupun yang kita ambil sebagai referensi kita adalah link yang tidak akurat, kan begitu, karena uh, cara kerja dari AI ini tidak memilah-milah dari berbagai negara begitu. Lalu yang ketiga, ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias AI. Kita juga mengajarkan anak supaya setiap apa yang dicaploknya atau apa yang diambilnya dari AI ini sudahkah menjadi suatu kebenaran yang sahih gitu. Jangan-jangan pekerjaan yang kita kasih berbeda dengan jawaban yang dia ambil dari AI begitu. Maka dari itu pembelajaran buat siswa juga kita harus memberikan kepada mereka. Lalu yang keempat, edukasi penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Iya,
Bapak Ibu, kita tidak bisa. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah kita bisa membuat suatu jurnal ataupun karya ilmiah yang kita caplok langsung kita copy paste bahwasannya itu adalah karya kita, hasil karya kita? Saya katakan tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita harus menggunakan AI secara jujur dan bertanggung jawab dengan hasil dari daftar pustaka dan juga hasil dari apa yang kita ingini ataupun kita perlukan di dalam AI. Maka dari itu AI kita harus gunakan secara jujur dan bertanggung jawab. Baik, halusinasi dan akurasi. Bapak Ibu, AI itu memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kita harus sadar untuk hal itu. Walaupun AI itu udah canggih, saya katakan digitalisasi pemakaian teknologinya sudah baik dan dapat kita pergunakan untuk membantu, tapi kita harus sadari bahwasannya AI ini memiliki keterbatasan dan kadang-kadang memberikan jawaban yang tidak akurat gitu. Saat kita berinteraksi dengan chatbot AI, ingatlah bahwa mereka juga bisa memberikan informasi yang salah. Contoh ini ya, Bapak Ibu ya, yang saya bulatin ini. Nah, ini adalah sebuah kata ilmiah, ZZ Plan, Zamioculcas. Nah, ini dia. Apakah sudah benar ZZ Plans itu adalah pengertian dari kulkas, ada kulkas gitu. Nah, ini harus kita akurasi. Apakah betul nama dari ilmiah ini adalah Jamioculcas jamiofolio, folia gitu. Ini hal-hal tantangan yang kita hadapi ketika memang Gemini atau Gemini ini keliru dalam beberapa hal gitu. Yang sebenarnya Jamioculcas jamioviola bukan Jamioculcas, Jamioculcas gitu. Jadi ada dua kali Bapak Ibu penyebutan yang salah. Ini harus kita akurasi, harus kita teliti di dalam penggunaan AI karena AI ini bisa saja halu dan juga tidak akurat gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita lanjut ke modul 2. Di sini ada 3 cara umum chatbot menghasilkan informasi yang tidak akurat. Yang pertama adalah fakta buatan. Kadang chatbot ini menciptakan pernyataan yang sebenarnya tidak ada dalam pelatihan mereka gitu. Jadi kadang-kadang sering ya Bapak Ibu ya, coba saya tanya Bapak Ibu ini jawabannya ya atau tidak. Pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada AI yang sebenarnya Bapak sudah tahu sedikit tentang pertanyaan Bapak Ibu itu, tetapi yang dijawab yang lain gitu. Kita tanya A kok dijawab yang C gitu. Coba, pernah nggak begitu punya pengalaman? Coba saya lihat. Silakan komentar Bapak Ibu. Ya, berikan komentarnya Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal itu? Kok banyak yang begini jawabannya gitu ya gitu. Ya diramein yuk chatnya Bapak Ibu supaya saya tahu kalau Bapak Ibu masih di situ, masih di webinar ini gitu. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya lanjut saja ya Ibu Yuni. Baik, saya yakin Bapak Ibu pernah menggunakan AI yang sebenarnya pertanyaan kita tidak dijawab secara akurat dengan jawaban AI. Oke, kemudian ada logika yang salah, yaitu bagaimana memang chatbot ini menghasilkan respon yang bisa salah, hampir sama dengan pernyataan dari fakta buatan ya Bapak Ibu ya. Lalu ada kutipan palsu Bapak Ibu, ternyata di AI bisa kita mendapatkan kutipan palsu ketika diminta sumber, chatbot terkadang bisa menciptakan pengarang, publikasi, dan bahkan keseluruhan studi penelitian. Nah, ini bisa menjadi suatu masalah jika informasi dibuat terdengar masuk akal dan kita tidak mengecek ulang hasilnya.
Maka dari itu Bapak Ibu, kutipan palsu itu ada di AI. Nah, ini dia. Coba kita kasih contoh misinformasinya. Sebentar. Nah, ini dia evaluasi kritis. Ini harus kita kuasai ya Bapak Ibu, bagaimana di dalam mengevaluasi kritis terhadap tanggapan AI. Ada 3T, yaitu yang pertama dia bersifat akurat, yang kedua dia appropriate ataupun layak enggak di dalam prompt itu ataupun hasil dari prompt kita, lalu yang ketiga alignment atau sesuai enggak gitu. Maka dari itu Bapak Ibu eh, segera ketika memang kita sudah paham bahwasannya penggunaan AI ini harus kritis terhadap tanggapan dari hasil AI, segeralah mengakurasi, segeralah menyesuaikan, dan segeralah merayakan setiap apa yang kita perlukan dalam AI. Oke, di sini ada ajukan pertanyaan lanjutan. Oke, kita lanjut. Oke, akurasi dan privasi data. Ya, Bapak Ibu, di dalam AI, dalam respon Gemini, Anda dapat mengakses kutipan dengan mengetuk chip abu-abu untuk melihat. Tapi dalam akurasi privasi data ini tidak bisa menjawab Bapak Ibu eh, beberapa hal yang bersifat privasi. Contohnya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tanya nih, siapakah suami kepala sekolah kami gitu. Contoh itu. Nah, kalau sekolah ini perempuan nih. Terus Bapak Ibu mau bertanya, siapakah suami kepala sekolah kami? Tentu akurasi dan privasi data itu tidak akan didapat dari Gemini ataupun AI. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan jawaban. Kecuali ketika memang data itu sudah Bapak Ibu rangkum menjadi suatu PDF ataupun dokumen yang Bapak Ibu sudah masukkan ke AI, dia akan mencari, menelusuri siapa nama suami dari kepala sekolah Bapak Ibu gitu. Tetapi kalau tidak ada sumbernya yang dari Bapak, dia bersifat privasi dari Bapak Ibu, dia bersifat privasi, AI tidak bisa membaca. Jadi itu perhatian buat kita. Literasi data Anda. Jadi apakah dianonimkan, apakah diminimalkan, atau bisakah di direkayasa ulang gitu. Jadi kita harus berliterasi dengan data. Adalah pertimbangan penting saat menggunakan chatbot AI, renungkan dan evaluasi apakah Anda mengikuti panduan privasi data yang disarankan. Itu juga dengan 3 tips yang menghargai privasi data. Apakah dianonimkan apa yang kita mau cari, diminimalkan, ataupun yang ketiga tadi adalah direkayasa. Selanjutnya kita masuk ke modul 3, berkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Kita masuk ke praktik baiknya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Gemini ataupun Gemini dapat membantu proses pembelajaran. Nah, ini kita sudah masuk. Tadi kita sudah memperhatikan tentang cara penggunaan ataupun bagaimana cara menggunakan AI dengan baik. Sekarang kita bagaimana Gemini dapat membantu proses pembelajaran. Yang di sini dikatakan adalah Gemini memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritis. Jadi Gemini itu dapat menjelajahi berbagai sumber, menghasilkan ide beragam, brainstorming ide pembelajaran, meringkas materi, dan memverifikasi keakuratan sumber. Lalu yang kedua, membantu penulisan akademik, membuat garis besar, mengatasi kebuntuan ide, memperbaiki tulisan. Lalu yang ketiga, memungkinkan pembelajaran dan penilaian yang dipersonalisasi.
menyederhanakan topik, membuat analogi, panduan belajar, merancang asesmen. Jadi yang ketiga inilah nanti kita akan pelajari secara praktik Bapak Ibu. Bagaimana Gemini dapat membantu kita dalam proses pembelajaran yang inovatif. Oke, selanjutnya. Nah, akses aplikasi Gemini secara gratis. Kita memakai aplikasi Gemini secara gratis ya. Saya berharap Bapak Ibu yang di webinar ini memakai laptop pada saat ini. Bapak Ibu memakai laptop atau pakai handphone? Coba. Karena kita mau praktik baik ini Bapak Ibu. Sayang sekali kalau pakai handphone. Begitu. Bisa sih pakai handphone, cuman kesulitannya lebih banyak pakai handphone daripada pakai laptop. Lah, ya, laptop bun. Oke, HP. Ya, oke. Baik, saya berharap pakai laptop ya, Bapak Ibu, atau bisa dua-duanya pakai HP dan pakai laptop, karena kita mau langsung ketik. Baik, aplikasi yang kita mau pakai ini berjenis aplikasi yang secara gratis ya. Sediaan secara global. Itu adalah aplikasi Gemini yang disertai dengan semua edisi Google Workspace for Education. Maka dari itu Gemini yang kita pakai yang ada hubungannya dengan email belajar ID kita, Bapak Ibu. Nah, itu terakurat dari education, dari para pendidik gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Membuat prompt di kita sebagai pengajar ini sehingga apa yang ditanya, apa yang dijawab dan tidak mumpuni dan tidak ya artinya tidak menjawab semua pertanyaan kita. Sepertinya kita punya keresahan kok begini gitu. Ternyata yang kesalahannya itu adalah cara membuat promptnya yang salah gitu. Nah, itu prompt itu adalah suatu perintah ya perintah ataupun instruksi atau pertanyaan yang Anda tuliskan untuk berinteraksi dengan chatbot ya. Chatbot itu siapa? Itu adalah asisten AI Jadi kita ini sebenarnya guru pendidik ini tidak sendirian kalau kita bisa memakai AI. Ternyata ada pembantu kita, asisten kita Bapak Ibu guru. Jadi saya berpikir dan saya menyatakan bahwasannya tidak ada guru yang tidak menyelesaikan dia mengajar kalau tidak ada alasan, oh saya tidak tahu, saya begini. Nah ini dia beberapa apa namanya program-program yang dilakukan untuk dapat menolong kita di dalam proses pembuatan ataupun perancangan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini dia. Perintah yang Anda tulis itu adalah suatu perintah kita. Tapi perintah yang berperan penting dalam membentuk respon dari AI. Nah, ini ada notification buat kita Bapak Ibu. Jangan lupakan katanya, untuk hasil terbaik, buatlah prompt dengan baik dan berikan konteks yang jelas. Gitu. Ini dia. Buatlah prompt dengan baik dan berikan konteks yang jelas. Nah, bagaimana prompt yang baik? Yuk, kita masuk ke kerangka prompt parts. Jadi ini adalah singkatan ya Bapak Ibu ya. Parts itu adalah persona, aim, recipients, theme, dan struktur. Nah, apa itu persona Bapak Ibu? Persona itu adalah eh, bertindak sebagai hal yang mau siapa kita yang mau kita samarkan, yang mau kita perintahkan kepada chatbot. Persona itu adalah orang ataupun kita sendiri. Contoh,
kita ataupun saya adalah guru. Saya guru SD, itu adalah persona. Maka di dalam front parts, yang pertama itu persona kita dulu kita jelaskan. Kita perkenalkan kepada AI. Jelaskan peran Anda dalam tugas ini. Bertindaklah sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Nah, itu persona, Bapak Ibu. Anda adalah mentor berpengalaman bagi guru sekolah bahasa dasar. Itu adalah persona. Satu lagi, bertindaklah sebagai desainer pembelajaran yang sangat kreatif dengan spesialisasi pengajaran sekolah menengah di Indonesia. Itu tiga yang tadi saya sebutkan adalah contoh dari arti dari persona tadi. Jadi pertama sekali Bapak Ibu itu adalah persona Anda gitu. Lalu yang kedua adalah aimnya Bapak Ibu. Sebutkan tujuan Anda dengan jelas gitu. Apa yang Anda ingin capai dengan generatif AI ini gitu. Tujuan yang jelas itu akan memberikan AI berfokus kepada permintaan kita. Nah, contohnya tadi kan sudah kita bikin nih personanya. Bertindaklah sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Titik gitu. Masuk ke akhirnya. Itu tujuannya. Jelaskan tugas dari guru ahli bahasa Indonesia ini kan aimnya bahasa Indonesia nih. Ahli bahasa Indonesia, jelaskan tugasnya dalam kan bagaimana seorang guru ahli dalam bahasa Indonesia ini. Jelaskan contohnya apa tugasnya. Buatlah saya dalam gitu. Itu kan tugas. Ini bermasalah dengan jaringan itu. Halo Bu Deni? Iya, sorry saya tercampak Bu Yuni. Iya. Oke, Sudah masuk boleh kembali. dilanjutkan? Iya. Sorry. Iya, oke. Iya, Silakan dilanjut sebentar. lagi Bu Iya, Deni. saya buka share. Siap, siap. Oke, sudah nampak apanya? Screen share-nya Bapak Ibu? Saya bisa dulu ya. Oke, sudah Bu. Oke, tadi sudah AIN ya. Tujuannya jelas. Buatkan saya sebuah kerangka pembelajaran mendalam. Itu adalah tujuan. Lalu kemudian resipien, tentukan target audiens Anda. Misalnya Anda mau pengingin bahasa nih di dalam pembelajaran sudah ayamnya titik, lalu Anda guru SD gitu. Itu kepala sekolah, target audiens yang sorry, connectionnya kurang bagus. Masih dengar Bu Yuni? Masih Bu, tapi kadang-kadang terputus gitu. Iya ya, sorry ya Bapak Iya. Ibu. Saya lanjut. Ya, lalu kita masuk ke tema. Ke tema, jelaskan gaya, nada, dan parameter relevan yang diinginkan. Dari pembelajaran mendalam tadi, contohnya kerangka pembelajaran mendalam, kita bisa membuat tema yang lebih dalam lagi, yaitu secara detail, yaitu memiliki terstruktur, memiliki kerangka-kerangka yang signifikan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dia lebih signifikan gitu temanya. Gaya, nada, dan parameter itu bisa dikatakan dalam bentuk dunia pendidikan gitu. Kemudian masuk kita ke struktur. Nah, struktur ini apa Bapak Ibu?
tentukan format yang Anda harapkan. Bagaimana kita menentukan struktur membantu generative AI memformat informasi sesuai dengan kebutuhan. Apakah Anda ingin format paragraf singkat, daftar terperinci, atau dia bersifat naskah? Itulah strukturnya. Maka Bapak Ibu, di dalam membuat prompt, kalau tidak sesuai dengan sintak ataupun kerangka prompt yang diminta oleh Gemini, itu tidak akan menghasilkan jawaban yang akurat dan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat saja Bapak Ibu, di dalam membuat chatbot, prompt-nya itu memakai parse. Apa itu parse? Yaitu persona, resipien, parent. Nah, buat dua aktivitas diskusi. Nah, ini kalau praktik di dalam apa ya onsite ya Bapak Ibu, saya nggak mungkin membuatnya di sini. Jadi ini dia contohnya from Sparks. Ada persona nih ya, yang ada warna apa label hitam. Anda adalah seorang desainer pembelajaran ahli untuk siswa sekolah menengah dengan fokus pada pendidikan keberlanjutan lingkungan. Ini kita menjelaskan personanya. Lalu titik. Kemudian kita masukkan aim-nya. Buat catatan guru yang komprehensif untuk 2 kali aktivitas. Diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan sisa makanan. Ini tujuannya. Ya, kita menginstruksikan, memerintahkan kepada AI sesuai dengan prompts-nya. Lalu masuk ke recipients-nya. Sudah titik ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut, proyek ini akan diperuntukkan. Nah, resipiennya kepada siapa gitu Bapak Ibu. Diperuntukkan bagi kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, bisa di Medan ataupun karena begini, kenapa harus dibuat gitu. Setiap itu pasti berbeda budayanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak signifikan, lengkap dengan apa yang kita inginkan, bisa saja saya katakan tadi bahwasannya AI Gemini ini merangkum semua informasi secara dunia gitu, internasional. Maka kalau kita tidak spesifik untuk mengambil tempat yang mau kita tuju, mungkin saja tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu bisa kita jelaskan di resipiennya itu diperuntukkan di kelas berapa, di sekolah mana, di kota mana, dan di negara mana. Karena siswa sangat termotivasi dan bersemangat tentang keberlanjutan lingkungan. Nah, ini lebih spesifiknya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke tem, setelah titik, gunakan nada santai dan menarik. Jadi, kita pengen ya, catatan guru yang komprehensif ini nadanya santai dan menarik, tidak terlalu apa ya, ilmiah gitu. Nah, tema itu ya tema kita di dalam si AI ini, ayo dong buatkan bahasanya itu santai dong gitu, menarik dong gitu. Nanti kalau kita mau bikin gunakan nada yang ilmiah, boleh. Tergantung keinginan kita sesuai dengan prompt kita gitu, sesuai dengan apa yang mau kita tujukan. Kemudian dan terorganisir, yaitu ayo dong AI gunakan judul, ada dong judul yang kamu berikan gitu. Judul, subjudul, dan performatan lainnya bisa ditambah-tambahkan. Jadi semakin banyak kita memerintahkan, semakin bagus lah Bapak Ibu hasil yang kita dapatkan dari AI. Asalkan promptnya itu memakai rumus parts gitu. Maka dari itu Bapak Ibu sebenarnya guru yang cerdas AI itu akan mengurangi intensitas di dalam waktu, akurasi waktu dalam mempergunakan AI. Dulu saya misalnya nih Bapak Ibu, dulu saya sebelum mengetahui AI, saya membuat RPP itu sampai berbulan-bulan gitu. Tapi ketika saya sudah menggunakan AI Gemini,
Luar biasa. Satu RPP saya eh, hanya hanya mempergunakan 30 menit gitu loh. Satu RPP maksudnya bukan 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi AI yang kita pergunakan ini dapat meminimalisir waktu kita dalam bekerja. Nah, ketika waktu yang 3 bulan tadi secara manual kita membuat RPP, kita hanya mempergunakan hanya 1 bulan memakai AI, nah 2 bulan lagi kan bisa pakai siap dalam rangka pembelajaran begitu. Kita masuk, aduh maaf internetnya kurang stabil. Oke, kita masuk di modul 4, Bapak Ibu, 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Oke, kita meringkas. Ya, Bapak Ibu, di dalam yang pertama itu adalah meringkas bacaan. Jadi AI bisa meringkas bacaan. Saya kasih apa ya, screen share langsung ke Gemini ya. Saya screen tutup dulu yang ini. Sebentar ya, Bapak Ibu. Stop dulu. Kita masuk ke Gemini. Saya harapkan Bapak Ibu yang pakai ke komputer langsung buka aja Gemini-nya dan pakai email belajar ID supaya kita ini. Sebentar, saya screen share dulu. Masih semangat kan Bu Yuni? Masih Bu, lanjut. Banyak menyimak nih teman-teman kita. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya sudah masuk ke aplikasi AI. Nah, di dalam maaf, di Gemini AI. Jadi kalau kita mau masuk, yang pertama sekali kita memakai ini. Kelihatan ya Bu Yuni, share screen saya? Kelihatan Ibu. Oke, siap. Nah, kita harus masuk ke akun belajar ID. Ya, Bapak Ibu ya, ini dia, saya punya akun belajar ID ini. Kemudian tadi kan informasinya bahwasannya Gemini yang pertama itu mentransformasi di dalam kita membuat ringkasan. Nah, ini dia, saya aplikasikan dalam membuat ringkasan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah masuk Google Gemini. Ini aplikasi ya mungkin karena agak-agak ya. Nah, di sini chatbook itu yang ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah, sudah paham ya. Ini ya, percakapan baru. Kita ambil percakapan baru, dia masuk. Nah, ini yang saya klik ini adalah chatbook dari AI Gemini. Nah, di sini ada tanda tambah Bapak Ibu. Nah, kita klik dulu ini. Ada 2 feature yang bisa kita masukkan sebagai ringkasan dari materi kita. Jadi kita ini agak-agak kurang sehat lah, seandainya kita kurang sehat lah. Ini males nih kita mau mau menjelaskan, saya mau ringkasan deh gitu. Terlalu panjang kalau misalnya dibaca gitu. Aku mau ringkasan deh. Saya ambil lah Gemini AI ini, kita harus upload file, bisa dari Drive ya. Kita ambil, saya contohkan ambil dari Oke. Kita klik file ya Bapak Ibu ya. Yang pakai laptop silakan uh, buat praktik. Lalu saya mau menjelaskan tentang IPAS contohnya. Nggak usah deh, karena saya buat aja di sini konsep kerangka dari PM ya. Saya mau eh, pengimbasan contohnya, pengimbasan kepada guru-guru. Saya ambil aja materinya tentang modul pembelajaran mendalam ya. Nah, kita upload itu, kita upload filenya. Nah, ini lagi proses ya Bapak Ibu. Saya ambil di sini yang sudah terproses biar jangan lambat sekali. Nah, ini dia ya yang di PDF sudah masuk Bapak Ibu. Sudah masuk kan? Nah, lalu kita perintahkan
ini kan perintahnya karena ringkasan, maka kita sudah memberikan sumber, ya, sumber dari modul pembelajaran mendalam gitu. Langsung aja, kalau kita sudah memberikan sumber, langsung aja apa yang menjadi perintah kita yang pertama yaitu membuat ringkasan. Buatkan, saya ketik ini dia, supaya saya ulangi ya Bapak Ibu. Saya mau nih modul 2.1 ini ringkas gitu. Kita langsung perintahkan saja, buatkan ringkasan dari modul di atas. Begitu. Lalu kita kirim. Dia akan eh, bekerja, Bapak Ibu, meringkas sedetail-detailnya, meringkas dari apa yang menjadi sumber utama yang kita berikan kepada AI. Oke, dia menganalisis ringkasan tadi. Oke, ini mungkin uh, punya beberapa waktu. Jadi boleh nggak Bapak Ibu dari tidak PDF boleh dari Word juga boleh. Nah ini dia lagi jalan ya, lagi proses. Nah berikut adalah ringkasan dari naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu. Dia akan langsung memberikan ringkasan-ringkasan. Nah, seperti ini definisi yang tadi yang pertama adalah tujuan dan konteks dokumen. Langsung ada definisi dan prinsip pembelajaran mendalam, kerangka PM gitu. Nah, nah ini dia sudah banyak sekali. Nah, ini kan sudah diringkas nih Bapak Ibu. Saya mau dong kalau ringkasan ini diperdengarkan gitu. Kita ini males nih. Tadi kan saya katakan, gurunya lagi kurang sehat nih. Tapi pengen menjelaskan secara ringkas. Tapi saya tidak mampu untuk menjelaskan secara langsung gitu. Boleh nggak dari audio? Langsung klik tiga yang tadi, ini tiga lainnya, klik langsung dengarkan. Nah, dia akan memproses secara audio. Jadi kita tidak lagi capek-capek gitu untuk mengajar ketika memang tes itu kurang. Nah, ini dia. Dengar nggak Ibu Yuni? Coba bisa diulang lagi Bu, tadi kayaknya terdengar sedikit aja gitu. Oke, saya jeda. Begitu Bapak Ibu, ringkasannya dapat eh, eh, apa tadi sumber yang kita berikan diringkas, sudah diringkas, bisa lagi di diperdengarkan secara audio. Jadi anak-anak bisa kita suruh dengarkan ya nak penjelasan ini begitu dengan memakai AI. Nah ini bisa nggak dibagikan? Bisa Bapak Ibu. Dia langsung diekspor ini kalau Bapak Ibu mau pengen ini ringkasan diekspor ataupun mau diberikan kepada anak-anak ke classroom gitu kan? Boleh Bapak Ibu. Ini ada tanda bagikan dan ekspor. Nah, di sini. Ini saya contohkan ekspor bisa ke draft Gmail, bisa ekspor ke dokumen. Saya ekspor ke dokumen contohnya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang langsung apa, aksi nyata? Boleh dikasih komennya? Yang langsung aksi nyata nih, aku pengen nih langsung membuat ringkasan dari materi ini, begitu. Nah, ini saya buka dokumennya. Nah, jadi ringkasannya sudah eh, dimasukkan ke
dokumen Bapak Ibu. Nah, ini dia. Bisa kita baca-baca secara ringkas dari materi pembelajaran mendalam tadi. Kalaupun kita mau berikan kepada eh, siapa yang mau kita ajarkan, boleh. Boleh. Bisa kita save gitu. Baik. Sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya di dalam ringkasan? Boleh Ibu Yuni. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal membuat ringkasan ya Bu ya dari file PDF atau file lainnya gitu ya Bu Deni ya. Silakan Bu, dikasih kesempatan nih. Melalui chat juga boleh. Sepertinya belum ada Tidak ada, Bu Deni, kita tidak lanjut ada, aja biar ya. saya teruskan Sudah kembali. paham berarti ya kan? Oke, Oke, kita lanjut siap. aja. Terima kasih buat yang menyimak. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya tutup kembali yang screen share yang ini ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke PowerPoint-nya. Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah nampak Bu Yun? Ya, sudah Bu. Oke. Mohon Ada izin Bu skenario Deni, ataupun praktek yang eh, ya siap. Bu Deni mohon izin 5 menit lagi waktunya ya. Boleh ya? Oh gitu. Iya. Baik, Biar nanti oke. ada Saya sesi oke, sesi oke. tanya jawab ya. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu masih banyak sekali ya unggah ke Gemini ya kan. Oke, saya topik-topik yang menarik saja saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi dia tentang bagaimana eh, membuat perencanaan kurikulum. Kita masuk nih perencanaan kurikulum. Nah, di dalam merencanakan kurikulum yang berinovasi, ini promnya agak panjang. Beda dengan yang tadi ringkasan, Bapak Ibu. Nah, ini boleh Bapak lihat Bapak Ibu lihat promnya. Ketika memang kita mau membuat kerangka pembelajaran, kita harus masukkan nih. Anda adalah seorang guru, guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPAS, agama, mata pelajaran matematika, itu secara personanya. Di sekolah menengah atas, lebih lengkap. Buatlah kerangka kurikulum yang kuat dan relevan untuk membuat untuk mata pelajaran ini. Saya copy paste aja ya. Sorry. Supaya langsung kelihatan. Memang Bu Yun, kita memang harus praktik langsung Bu. Gitu. Tapi Iya karena ada benar nih. waktu yang Ya ya. mudah-mudahan ada yang ikut praktek ini ya kan Bu ya, langsung ya. Cuman Iya malu-malu benar. barangkali. Heeh. Ya, kita masuk ke perangkat pembelajaran, saya share lagi Gemini-nya ya. Oke, masuk ke Gemini. Kita mau membuat perangkat pembelajaran tadi sudah saya copy paste ya untuk promnya. Pakai prom yang copy paste aja. Nah, ini kan tadi kan sudah Sepertinya tentang ringkasan nih. Ya Pak, ya Bu. enggak Ah, Ibu, tadi belum terlihat, sekarang sudah terlihat. oke. Tadi kan ringkasan nih, tapi kita dalam menggunakan Gemini, jangan dong hilang ringkasan ini. Kita mau percakapan baru, tapi ringkasan ini jangan hilang dong gitu, supaya jangan mengulang kembali gitu kan. Boleh Bapak Ibu pergunakan pin. Ya, di sini ada titik tiga, ya, biar dia sematkan dia Bapak Ibu. Oke, kita sematkan tadi ringkasan contohnya gitu. Dan dia akan di atas terus itu. Naik dia di atas dan tidak hilang-hilang. Berapa kali pun chatbot yang mau kita isi secara promnya tidak akan hilang. Kita mau percakapan baru juga nggak, dia tidak akan hilang karena kita sudah mensematkan. Masih ada ya Bapak Ibu ya, ini tadi ringkasan alternatif. Oke, kita masukkan Bapak Ibu promnya untuk proses
rancangan pembelajaran. Sorry. Oke. Baik, saya ketikkan saja langsung. Oke. Jadi personanya apa Bapak Ibu? Ya, saya adalah seorang guru, saya katakan IPS lah, di eh, sekolah dasar. Contohnya sekolah dasar SD saya bikin SD Negeri 06 1027 Medan. Nah, ainnya apa? Titik ya, Bapak. Buatkan perangkat pembelajaran mendalam. Mendalam. Oke, itu ainnya. Kepada siapa resipennya? Kepada boleh kepada untuk di diajarkan kepada peserta didik. Ini resipiennya, peserta didik kelas 2 SD. Nah, temanya gimana? Eh, Cantumkan. Yang pertama itu biasanya kita kalau mau perangkat pembelajaran ataupun RPP itu adalah identitas modul, kemudian modul. Sorry. Saya cepat-cepat, Bu. Gara-gara 5 menit tadi. Modul, terus ada profil lulusan ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kerang apa namanya, prinsip pembelajaran mendalam. Lebih spesifik, lebih banyak Bapak Ibu taruh ataupun Bapak Ibu tulis, dia akan memberikan informasi yang lengkap. CP ya, tujuan pembelajaran, lalu rubrik ya, rubrik penilaian, lalu ada pengalaman belajarnya, lalu ada asesmen, penilaian, asesmen, lalu ada LKPD. Makin lengkap, makin bagus, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini hanya singkat saja, bisa lengkap lagi bisa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal hanya menambah-nambah aja yang Bapak Ibu perlukan. Kemudian masuk kepada strukturnya. Eh, buat seperti apa? Berbentuk apa? Berbentuk kita katakan berbentuk eh, sistematis eh, eh, dan paragraf. Nah, ini dia sempurna. Nah, cobalah ya Bapak Ibu ya kita. Nah, kalau di sini lebih baik memang kalau dia langsung kita campur dan langsung kita perintahkan, itu memang terlihat seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar. Ah, tidak bersifat dia gini. Ah, tidak ada struktural dalam tabel gitu. Nah, kita mau lebih lebih bagus lagi lah gitu. Boleh kita copy paste. Kita pergunakan aplikat yang lain. Seperti itu. Kita copy paste. Boleh kita pergunakan. Nah, ini kursor saya. Ini dia alatnya.
kita boleh buat itu secara kanvas biar dia lebih detail Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar biru ini secara kanvas gitu. Coba mana yang lebih baik dari yang langsung kita printkan atau tepat memakai aplikasi Canvas. Kita lihat ya. Nah, dia akan membukakan sisi kanvas, Bapak Ibu. Ini dia. Jadi lebih lebih detail, lebih cantik saya katakan, lebih enak dilihat dan diperhatikan melalui kanvas. Kita pergunakan tadi. Prinsip, ada identitas modulnya, lalu ada prinsipnya, lalu ada CP-nya, ada tujuan pembelajarannya, yang tadi kita minta Bapak Ibu, pengalaman belajarnya, ya, dia kasih semuanya. Memakai, apakah dia memakai belum, ya, C1 dan C2-nya ada, sampai fokus kepada kompetensi 6C. Kita semakin banyak memerintahkan prompt, semakin hasilnya semakin baik Bapak Ibu gitu. Asesmennya, rubriknya ada gitu. LKPD-nya juga ada. Tinggal kita tambah-tambahin Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, boleh nggak kita masuk ke eh, kita apa namanya kita upload boleh. Ini kita bisa bagikan dan share ekspor. Nah, ini ada kata buat di sini Bapak Ibu. Bisa nggak kita buat ringkasan audio kayak seperti yang tadi? Boleh. Tinggal kita klik ringkasan audio. Lalu ada, kalau dalam membuat kuis, bisa kita buat kuis. Ada kartu jawaban, ada infografis, ya, dan ada halaman web. Kita bisa membuat ini semua dari fitur-fiturnya. Kita coba contohkan infografis. Bagaimana penjelasan infografis dalam perangkat pembelajaran mendalam ini. Dia lagi bekerja, Bapak. Jadi sebenarnya ini membantu kita untuk membuat perangkat pembelajaran kita dalam kelas dengan meminimalisir waktu di dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu. Lebih detail lagi, lebih baik lagi. Tinggal promnya tadi, Bapak Ibu. Jangan lupakan untuk membuat promnya tadi. Begitu. Jadi sebenarnya Ibu Yun, di dalam pelatihan ini memang sebenarnya harusnya 2 hari gitu. Tapi Tapi kita kita padatkan ya. minimal. Iya, saya yakin Bapak Ibu guru belajar di tempat ini orang-orang hebat dan langsung nalar gitu, langsung Iya, tangkap. saya lihat cukup menyimak ini. Saya lihat satu persatu Iya. menyimak ya kan. Eh, Gimana kita langsung ke sesi Jadi tanya, tidak, tanya jawab aja Bu Deni? oh, boleh, boleh Ibu. Oke, iya. Baik Bapak Masih dia Ibu, lagi luar berjalan. biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Deni. Sepertinya semuanya menyimak dengan baik dan saya yakin banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bu Deni. Boleh menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Nah, sebelum kita menunggu ada yang raise hand, ini ada pertanyaan di chat nih Bu. Saya bacakan boleh ya Bu Deni ya? Yang pertama Boleh, nih boleh. dari Ibu Siti Suharni Simamora MPD. Kalau menggunakan Gemini, bisa langsung kita gunakan tanpa membuat akun terlebih dahulu? Itu pertanyaan Bu. Monggo dijawab Bu Deni. Baik, ya jawab pertanyaan eh, yang sederhana, tetapi ini merupakan suatu pertanyaan yang penting juga menurut Iya, saya. mendasar ya Bu Ya, ya. iya, sangat dasar, tapi ini penting karena ini awalnya, begitu. Jadi, Ibu siapa tadi? Maaf, izin. Ibu Siti Suharni Simamora. Ibu Siti, baik. Jadi, karena kita adalah seorang guru ataupun pendidik, alangkah baiknya menggunakan email belajar ID karena terprogram langsung dari Kemendagdesmen, begitu. Jadi terprogram untuk para guru dan
tenaga kependidikan gitu. Boleh nggak memakai email belajar ID? Boleh Ibu, tapi belum tentu program-program yang diberikan itu sesuai dengan apa yang kita minta sebagai pendidik, Ibu. Gitu. Jadi boleh Ibu, tapi lebih baik ke email belajar ID karena sudah terkoneksi langsung kepada Kemendikdasmen. Begitu Bu Yul. Oke, pakai akun belajar ID-nya ya Ibu Siti. Kayaknya masih malu-malu ini, nggak ada yang mau raise hand, malu-malu nih kayaknya dari chat ini sepertinya ya kan Bu ya. Kita lanjut nih ke Ibu Veronica Sinaga nih dari chat juga. Izin bertanya Ibu Narsum, bagaimana meminimalkan waktu dalam membuat ringkasan yang paling efektif dan relevan sesuai kebutuhan jika kita tidak punya file untuk diupload? Bagaimana itu, Bu? Bagaimana Mungkin meminimalisir waktu kalau dalam kita tidak membuat memiliki ringkasan, apa, Bu? kalau kita tidak punya file untuk diupload, saya pikir harus ada file ya, mungkin atau dari foto gitu bisa ya, Bu ya? File foto bisa ya, Bu ya? Oh gitu. Ah, Eh, Begini buat terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kan kita mau meringkas nih. Sebaiknya kadang-kadang ini ada guru meringkas satu buku gitu kan. Alangkah baiknya diminimalisir dia satu tema Bapak Ibu. Apa yang paling penting dalam pembelajaran hari ini itu yang kita ringkas supaya jangan terlalu banyak AI-nya untuk merangkumnya. Ada gitu seorang guru dia ambil materi dari Kemendikbudrismen, ya kan? Dia ambil materi buku buku IPAS gitu yang kurikulum merdeka kan ada dari internet tuh. Dia masukkan semua Ibu Yun. Akhirnya bingung gitu, karena terlalu banyak gitu. Alangkah baiknya dia satu materi di dikemas, dimasukkan ke PDF ataupun ke Word, itu yang mau diringkas oleh AI. Nah, kalau tidak ada ringkasannya bagaimana Ibu? Nah, bagaimana caranya AI menjawab ringkasan kita? Tentu dia akan mengambil, bisa-bisa saja, tapi AI mengambil dari semua situs, Ibu. Nah, ini tidak mumpuni di dalam pembelajaran kita kalau semua situs. Bisa jadi pelajaran yang kita mau minta ringkas itu dari luar negeri gitu materinya gitu. Jadi tidak terlalu spesifikasi dia, Ibu. Begitu. berarti harus ada filenya ya, Bu ya? Iya, boleh tidak ada file, tetapi Kalau itu dia kalau tadi saya file katakan. foto dalam bentuk PNG atau JPG gitu bisa, Bu? File foto gitu. Kalau kita kan mau meringkas ini Ibu, Heeh. PNG tetapi ada kata-katanya tidak berbentuk Iya, gambar, ya betul boleh-boleh betul. saja Ibu. Misalnya dari buku kita foto gitu kan, kata-kata yang ada di buku itu Bisa kita Ibu, foto, bisa, kemudian kita masukkan gitu, bisa ya Bu ya? bisa. Iya, oke, terima kasih. Ini masih ada yang belum raise hand ini dari chat aja? Ayo Bapak Ibu yang mau raise hand silahkan. Saya lanjut nih Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari Ibu siapa ini tadi ya? Sebentar, saya cek dulu. Bentar ya, Bu. Oh, ini dari Ibu Kiki Handayani. Dari Bu Kiki Handayani, sepertinya teman saya waktu kuliah ini Bu Kiki ini ya. Izin bertanya Ibu Deni, apakah ada batasan penggunaan Gemini ketika kita sudah sering menggunakan Gemini untuk membantu tugas-tugas kita? Sudah sering pakai nih Bu, apakah ada batasannya harus harus apa berbayar atau bagaimana gitu seperti itu Bu Deni? Silahkan Bu Deni. Ya, di dalam pemakaian tidak ada batasannya ya Bu Yun, tetapi di dalam penerimaan dari jawaban prompt itu pasti ya berbeda dengan yang gratis dengan yang pro begitu. Hasilnya pasti beda lah ya Bapak Ibu ya. Namanya juga gratis, namanya juga yang pro begitu. Tentu ada perbedaan Ibu Yun. Perbedaannya itu kira-kira di mana itu Bu Deni? Apakah dari kualitas jawabannya Kalau atau yang gimana? namanya baik.
Kalau yang namanya pro, yang saya tahu mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya pro itu dia lebih spesifik dia Bu, lebih eh, mencari hasil yang terbaik dari apa yang kita tanyakan gitu. Sumber yang terbaik, sumber yang sahih. Sedangkan yang gratis ini kan blur, bisa aja dari mana-mana Ibu gitu. Bisa aja penelitian-penelitian yang tidak sahih juga ada gitu di dalamnya. Yang sudah terverifikasi juga ada, bercampur gitu Ibu. Itu membedakan yang pro dan yang gratis gitu. Oh. Jadi sebaiknya kalau bisa yang pro aja kita pakai ya Bu Deni ya. Iya, tapi alangkah baiknya kalau ada yang gratis, kita yang gratis aja dulu. Iya betul. Kita manfaatkan dulu yang gratis ya kan Bu Deni ya. Benar. Nah baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya lagi. Barangkali ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan. Mumpung Bu Deninya masih bergabung dengan kita, silakan bertanya. Sembari mengingatkan Bapak Ibu ya, link presensi sudah dibagikan Izin oleh Ibu bertanya, Nurhim Bu. Daulay di chat kita ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ingatkan link presensi sudah boleh diisi di chat kita, sudah ada tersedia, sudah diberikan oleh Ibu Nurhim Daulay. Baik, tadi sepertinya ada yang Oke. ingin bertanya. Iya. Izin bertanya, Siapa Bu. tadi? Bu Ibu Yudesra, Bu. Yudesra. Ya, silakan Ibu Yudesra. Terima kasih atas ilmunya yang sangat daging semua gitu. Terima kasih juga sudah menggabungkan kami di sini. Kebetulan saya dari SMK 1 Sungai Rumbai, Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Ibu. Oh, jauh Iya, ya Bu ya. iya. Heeh. Oke. Di sini setelah kita buat tadi lewat apa ada form yang kita bikin tadi, seperti kita buat perangkat pembelajaran gitu ya, Bu ya. Bisa nggak hasilnya kita berupa form gitu, misalnya kayak di Word gitu, Bu. Bukan kita yang salin link, bukan salin gitu, tapi dia ada file Word-nya keluar. Bisa nggak, Bu? Oke, silakan Bu Deni. Iya, sangat bisa Ibu. Tadi saya sudah apa namanya sudah memasukkannya ke dokumen Ibu. Saya share screen lagi ya Ibu. Mm-mm. Oke, sudah masuk ya share screen-nya. Nah, ini ini kan kita bikin tadi Iya, infografis ya Bapak Ibu ya. Sudah cantik sekali nih kalau di iya. infografis. Nah, saya mau bagikan gitu. Boleh dibagikan? Dia, izin sebentar. Nah, ini dia. Dia Oh, diekspor dari ekspor ke dokumen Ibu di oh sini. ya, oke, oke, Coba kita ekspor. oke. Sebenarnya banyak sekali ya. Storybook juga bisa kita ini terbuat dari sini. Nah, ini Kalau saya buka storybook, dokumen. ya, Ya, gimana Ibu Yudes? storybook yang bersuara itu gimana kita downloadnya, Bu? Nggak bisa ini. Storybooknya PDF cuman bisa kita download. Iya, Audio, kalau khusus di storybook, ya, memang audionya bisa PDF gitu. Ibu. Sebenarnya kita mau untuk pembelajaran bahasa Iya, Inggris gitu kan, jadi kita bikin gimana ngomongnya ya harus ke ini dulu, kita di aplikasi langsung kita bisanya cuman. Tapi kalau downloadnya nggak ada audio iya, gitu. kita harus, iya, kalau dia di storybook, khusus di storybook, dia harus memakai yang namanya gambar Ibu, ya. Iya. Jadi, Hmm. ya, itu ada berbayar. Namanya, Oh gitu. makanya, jadi ada Berarti yang masuk pro ya, Bu berbayar, ya? masuk Pro, Ibu. Tapi kalau Oh Ibu, gitu. nanti kan di sini kan ada ini, ada flash, di sini ada tulisan buah Iya. flash. Heeh. Nah, di sini kan ada yang Pro ini, 2.5 Pro. Nah, ini yang berbayar. Ini yang penalaran matematika dan coding di sini bisa. Dan untuk mendownload gambar juga bisa di Pro, Ibu. Iya, iya. Gitu.
Oh, gitu. Satu lagi, Bu. Ya, Untuk mengurangi halu di game ini gimana, Bu? untuk mengurangi halu yang pertama Ibu harus mengevaluasi setiap hasil dari AI, Bu. Jadi kita harus evaluasi hasilnya apakah benar. Tadi kan saya katakan ada karya apa namanya bahasa ilmiah. Mm-mm. Nah, itu kita kita telusuri apakah benar secara bisa kita kita bandingkan dari pencarian yang lain yang kita rasa itu halu gitu, Ibu. Jadi Berarti kita nggak bisa eh, dari prompt ya, Bu ya? Kan kita dari promnya, oh, nggak bisa dari promnya, tidak Bu ya? menggunakan kembali boleh saja, Heeh. tetapi dia deep namanya ini dia ada di sini, Ibu. Maaf, saya tutup lagi yang untuk Canva. Jadi kalau kita mau lihat keabsahan dari hasil apa kita, saya buka yang baru saja, kita harus memakai aplikasi yang Deep Reset namanya, Ibu. Bit riset ya. Iya, saya buat kan baru saja. Ya. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu masih banyak sekali yang mau harus saya iniin, cuman mungkin karena ada keterbatasan waktu. Nah, di alat ini Ibu Yudes Ya, ada ya, Bu. di sini dia nanti Ibu akan mendapatkan riset-riset. Nah, itu pun kerja. Oh, deep Walaupun research. dia mendalam, pencarian mendalam, tetap Mm-mm. aja Ibu harus mengevaluasi. Jangan Iya. langsung jangan langsung menyatakan itu adalah benar semua gitu. Evaluasi dari linknya dari mana gitu. Gitu Ibu Dinas. Terima Oke, kasih. terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya terakhir boleh ya Bu Deni ya? Dari Boleh, Bapak boleh. Awaludin Fitra. Izin bertanya Bu, apa sih kelebihan Gemini AI dengan AI yang lainnya seperti DeepSeek, ChatGPT, dan yang lainnya? Monggo dijawab Bu. Saya katakan tadi adalah ada tiga jenis dari AI gitu. Ada mesinnya, ada juga modelnya, ada juga generative AI-nya. Dan Gemini adalah bagian dari generative AI dari Google gitu. Program dari Google untuk membuat generative AI. Jadi kita membahas seputar Gemini. Kelebihan dan kekurangan setiap AI itu pasti ada, Bapak Awaludin. Jadi saya tidak terfokus kepada AI yang lain. Meskipun banyak sekali AI yang diberikan kepada kita sebagai pendidik gitu. Tapi lebih cenderung kepada setiap aplikasi yang diberikan kepada kita manfaatkan gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan Gemini lebih baik daripada yang dari produk Microsoft gitu. Saya tidak bisa mengatakan itu dan saya tidak mumpuni untuk lisensinya gitu. Nanti saya diprotes sama pihak lisensinya loh, Ibu. Gitu, Bapak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya sudah sore ini ya. Sedikit, Iya, Yun, iya boleh, sedikit boleh. eh, di dalam pengimbasan ini saya harus memberitahukan untuk mendapatkan sertifikat yang internasional ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus eh, melakukan hal ini. Ini saya share untuk yang terakhir. Jadi memang materi kita boleh nanti saya share screen, saya berikan kepada peserta untuk materi kita ya. Sudah masuk ke share screen-nya Ibu? Yun? Sudah Bu. Oke. Sebentar, untuk yang terakhir. Nah, ini dia. Jadi, eh, selain dari komunitas kita,
Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir di sini, Bapak Ibu. Boleh uh, di foto, ditulis, dicatat. Boleh juga Bu di Sudah? copy paste letakkan di apa namanya chat kita. Boleh juga Bu. Oke, baik. Sebentar. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Sebenarnya ilmunya sangat penting, tetapi ini juga bagian dari pentingnya Bapak Ibu sudah belajar ataupun menjadi serta dalam pengimbasan ini gitu. Saya masukkan ke chat ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu masuk di situ untuk lapor ujian. Nah, Bapak Ibu jangan takut kalau tidak lulus ataupun lulus, ya. Tidak. Kalau diusahakan lulus ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu, saya bikin contoh lah Bapak Ibu ya. Setelah nanti Bapak Ibu masuk ke link tersebut, ya, ini Bapak Ibu juga harus mengisi formulir hasil ujian dengan pakai ID ini, Bapak Ibu. Saya masukkan lagi ini, ID, supaya terbaca di Gemini AI-nya. Siapa master trainer yang memberikan pengimbasan? Saya masukkan lagi di meeting chat kita. Nah, jadi 2 kali pelaporan ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu nanti mengikuti ujian, ini skemanya Bapak Ibu saya berikan. Supaya tidak sia-sia, Bapak mendapatkan ilmu dan Bapak juga mendapatkan sertifikat secara internasional. Jadi ini dia cara kerja kita setelah nanti Bapak Ibu sudah ini yang saya kursor panah ini, Bapak Ibu mengambil ujian, kemudian Bapak mengisi daftar hadir dan lapor hasil ujiannya. Ah, lapor hasil ujiannya ke sini. Jadi ada berapa tahap? 1, 2, 3, yang 5, 6, 7 adalah bagian Bapak Ibu. Boleh difoto, ya, boleh di screenshot, ya, untuk pengerjaannya supaya mendapat sertifikat dari Revo Indonesia. Nah, apa sih gunanya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saat ini kita lagi gencar-gencarnya untuk pemakaian digitalisasi AI. Apalagi IFP sudah diberikan kepada setiap sekolah-sekolah. Nah, kalau ada sertifikat ini tentu Ibu sudah terpilih menjadi guru digitalisasi secara AI. Dan Ibu tidak lagi diragukan dalam pemakaian IFP ataupun uh, TV smart itu. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya Bu Yun? Sepertinya sudah Bu. Ya, saya stop Iya. screen. Ya, jangan lupa untuk hal itu, karena itu sangat berguna buat Bapak Ibu di dalam pengimbasan ini. Dan saya memerlukan sekali Bapak Ibu berpartisipasi untuk mengembangkan teknologi pada saat ini, khususnya yang dibuat oleh program Gemini AI Revo Google Revo Indonesia. Jadi yang pertama lapor ujiannya, Bapak Ibu nanti masuk ke exam-nya, masuk kepada pendaftaran ujian. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan mengisi linknya, link ujiannya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu kalau nggak ada bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, semuanya ada di pengaturan Bapak Ibu sendiri sih sebenarnya di dalam email belajar ID Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu bisa klik kanan. Aduh, saya harus aplikasi nih Bu. Boleh nggak sedikit saja, Ibu Yun? Kira-kira 2 menit Oke, silakan saya Bu. contohkan. Ayo. Oke, saya masuk. eh Sebentar ya, saya copy paste dulu yang tadi. Kadang-kadang ini yang susah Bu Yun. Teman-teman pada susah untuk mengerjakannya. Jadi saya harus contohkan dulu caranya. Itu yang mana tadi ya? Oke, yang ini.
Oke. Jadi Bapak Ibu masuk ke linknya ya. Ini saya sorry kalau ini. Ini kalau sudah selesai menjawab. Kalau sudah selesai, Ibu melaporkan kembali yang saya minta. Ujian, mana ya tadi ya, saya lapor ujian. Sebentar ya Bapak Ibu. Nih, link ujiannya. Saya copy paste dulu. Kemudian kita masukkan link. Nah, dia nanti masuk ke sini Bapak Ibu, Google for Education. Bapak Ibu kalau mau bahasa Indonesia, tinggal klik kanan aja. Klik kanan, ya. Klik kanan begini, langsung masuk ke terjemahkan ke Indonesia. Saya ulangi ya. Nih, klik kanan, langsung masuk ke terjemahkan Indonesia. Ini kan agak sulit kita kalau bahasa Inggris nih, Bapak Ibu. Terjemahkan ke Indonesia. Nah, sudah ke Indonesia, gitu. Lalu Bapak Ibu masuk ke daftar ujian, daftar untuk ujian. Nah, naikkan kursornya ke bawah. Oke. Nah, Bapak Ibu, pilihannya Anda adalah pendidik kan begitu. Kita adalah seorang pendidik. Pilih yang pendidik Gemininya daftar ini. Karena saya sudah ikut, jadi agak nggak bisa lagi daftar lagi. Jangan mahasiswa. Nah, nanti akan balik lagi dia untuk mengisi form. Diisi form itu juga baru bahasa Inggris, Bapak Ibu klik kanan lagi, ya Bang. Sering-seringlah mengklik kanan untuk terjemahan bahasa Indonesia. Karena kan ini kan Google for Education ini kan memang kan internasional, jadi harus bisa semua secara bahasa secara internasional juga. Makanya dia pakai bahasa Inggris. Jadi klik kanan aja, Bapak Ibu klik kanan seperti tadi yang saya lakukan, lalu terjemahkan ke Indonesia. Maka dia akan ke Indonesia. Setelah nanti Bapak Ibu udah daftar, oke, Bapak Ibu keluar aja lagi, balikkan lagi kembali dengan eh, link yang tadi. Link yang tadi. Tadi kan hanya daftar doang. Masuk lagi ke link yang tadi, langsung ke ikuti ujian. Nah, ini kan balik lagi nih bahasa bahasa Inggris ya. Kita rubah aja nggak apa-apa ke bahasa Indonesia gitu. Nah, take and fun ini, oke. Nah, di sini Ibu ambil take examnya ataupun ambil ujiannya. Mm-mm. Ini ya Bapak Ibu ya, setelah tadi ini agak-agak lelet. Setelah tadi kita sudah register for an exam ataupun mendaftar untuk ujian, kita sudah selesai semuanya, sudah finishing. Kemudian kita kembali lagi ke linknya, masuk ke tab and exam. Oke, lalu kita ujian, take welcome to the take exam kembali. Oke. Nah, setelah itu nanti dia masuk begini, langsung aja launch.
itu pun bahasa Indonesianya terbitkan, ya kan. Nah, ini kan ada, ini kan soalnya kan bahasa Inggris ini, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga tetap aja klikkan yang ke kanan, terjemahkan ke Indonesia. Nah, ada sekitar 37 soal. Nah, ini balik lagi dia ke Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada jamnya, batasan jamnya ini ada 1 jam 59 dalam uh, menyelesaikan ujiannya. Agak lama gitu, 37 soal gitu. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu Bapak Ibu, nah saya sudah ikutin ini. Bapak Ibu melaporkan ujian. Nah, melaporkan ujian kemana? Yang ke tadi yang saya sudah berikan. Ini dia. Nih, lapor ujian. Nanti di lapor ujian itu, di link ini nanti akan minta ID trainernya. Bapak Ibu harus mengisi ID trainernya. Ini GAF, ini ya, ini 0 ya Bapak Ibu ya. 0 DC5. Jangan O. Nanti kalau O salah. G, huruf besar semuanya. GAFO, maaf, GAF0 DC5. Lalu lapor ujiannya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan menerima sertifikat Google Trainer dari Google Revo Indonesia. Demikian Ibu Yuni. Mudah-mudahan Bapak Ibu kan kita kan ada ini apa namanya, ada apa ya Bu Yuni, ada grup ya Bu Yun. Kalau memang agak susah, silahkan saya kasihkan WA saya ya di sini, di apa namanya, di chat kita ya. Kalau agak susah dalam melakukannya, silakan cek saya. Jangan sampai tanggal 22 Ibu, Bapak Ibu. Jadi sebelum tanggal 22, Bapak Ibu sudah mendaftarkan dan melaporkan hasil ujian Bapak Ibu. Lulus tidak lulusnya tidak masalah, yang penting Bapak Ibu melaporkannya. Begitu. Jangan lupa di screenshot hasil laporannya, sama hasil ujiannya, begitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan WA saya sudah berikan di sini di chat kita. Mungkin itu saja Ibu Yun, saya kembalikan. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Deni atas materinya yang luar biasa. Dan waktunya sudah sampai hampir jam 4, tapi sepertinya peserta masih eh, banyak yang menyimak ini Bu Deni. Nah, baik Bu Deni, saya ingin Ibu menyampaikan dulu closing statement sebelum kita akhiri. Silakan Bu Deni. Halo Ibu Deni. Sorry, saya pikir audionya sudah terbuka. Baik, untuk statement closing, iya ya Bu ya, Bu Yun ya. Ya, closing statement ya. Oke, closing statement dari saya ya. Semoga pembelajaran dari setiap program-program yang diberikan oleh pemerintahan, dari Kemendikbudristek dan berbagai pihak itu dapat kita manfaatkan dengan bijak dan terencana, karena kita tahu Nelson Mandela mengatakan bahwasanya suatu negara yang maju itu dilihat dari pendidikannya. Dan kita adalah pendidik-pendidik yang mau berubah dan mentransformasi dari hal-hal yang konvensional menjadi hal-hal yang berbentuk digital, supaya di dalam kita menghadapi abad ke-21 dengan penuh persiapan yang matang. Mungkin itu saja dari saya, statement. Marilah kita memanfaatkan momentum apa saja untuk membentuk masa depan pembelajaran yang adaptif dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Ibu Deni. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin
menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nurhim Daulay tadi bahwa KKP Subregional Sumatera Utara akan maju tingkat nasional dalam apresiasi GTK tahun 2025. Mohon doanya bagi Bapak Ibu semuanya ya. Semoga nanti kita bisa lolos lagi ya Bu Nurhim Daulay. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada sesi foto bersama. Silakan Ibu Alina untuk mengambil fotonya. Ada berapa slide kita Bu Alina? Ya. Buka kameranya Bapak Ibu. Kita sesi berfoto dulu. Silakan Bu Alina. Boleh dihitung Bu Alina? Bu Alina atau Masih Bu ada nggak? Afriana? Bu Afriana boleh, Bu Alina boleh. Kasih senyum manisnya ya Bapak Ibu. Saya bantu dari sini juga. 1, 2, 3, Bapak Ibu. Slide 1. Slide 2. Ayo Bapak Ibu silakan dibuka. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bu Yuni. Oh, sudah. Baik Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di penghujung acara. Semoga kegiatan webinar kita ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua dan dapat kita implementasikan nantinya. Jangan lupa alur-alur yang sudah disampaikan oleh Ibu Deni, batasnya sampai tanggal 22 November ya Bu Deni ya. Betul, iya. Terima kasih. Baik Bapak Kalau Ibu. bisa jangan Iya. 22 sampai 21. 21, iya. Takutnya terkendala jaringan atau apa gitu ya Bu Deni ya. Nah baik Bapak Ibu, izinkan saya menyumbangkan pantun yang terakhir ini. Buah nanas bawa kemari, kupas kulitnya Cakep. makan bersama. Sungguh bernas materi Cakep. hari ini. Insya Allah bertemu kembali di webinar selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan Cakep. terima kasih untuk narasumber kita dan Bapak Ibu hebat Ya. semuanya. Mohon maaf atas segala khilapan. Perkenankan saya mengakhiri acara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih Ibu wabarakatuh. host. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Sama. moderator. Nanti baca chatku Buat kita ya, semua. narasumber. Oke, Ya, terima kasih Bu dah. Deni ya. Ya, Ibu Deni, sehat selalu. Bu Deni, baca nanti chatku selalu ya. buat kita. Oke, oke Bu. Saya akhiri meeting kita ya Bu ya.